Wah. Satu lagi dulu. Kamu ngerokok? Ini tadi properti buat kelompok satu yang dari kelas F. Namanya ceritanya merokok gitu, bahwa pekerjaannya emang gak jelas, jadi emang suka merokok. Jadi buat propertinya sama bisnis tadi. Mantap. Kaping. Wah, ini properti. Oh, itu Zihan. Zahin. Kok Zihan sih? Zahin. Bukan main. Hai guys. Hai. Ibu mau lihat dari depan dong. Menurut Ngana saya belakang ini. Iya, lagi tutup tirai ini, mau pergantian kelompok. Tadi udah undung mau di sini aja. Oh iya. Ini kelas F udah ya, Bu? Kayaknya udah. Kelas apa ini, Bu? E. Kelas E. Tem. Lagi persiapan, lagi dibersih-bersihin sama panitia ya. Kelas C udah ya, Bu? Kelas C udah ya, Bu? Terakhir nanti habis kelas 11E. Jadi satu kelas berapa kelompok, Bu? 2. Oke. Iya, E terakhir. C terakhir, sorry. C. Habis ini satu kelompok E. Live sampai anak C ya, Bu. Waduh, nggak janji ya. Soalnya abis ini istirahat, jeda. Ini nak. Ini siapa itu? Satu kelompok persiapannya berapa lama ya? Bentar, jawab dulu dikit ya. Oh.
Oke, udah nih, udah belum? MBG. Itu banyak cerita realita ya. Oh, MBG, Nusa Dewa, Tuhan. Di kehidupan remaja, tidak semua orang memiliki jalan hidup yang sama. Ada yang hidup berkecukupan, ada pula yang harus berjuang dalam keterbatasan. Namun terkadang, perbedaan itu membuat seseorang merasa dan membuat yang lain merasa lebih tinggi. Cerita ini mengajarkan bahwa di balik seniman seseorang bisa saja tersimpan perjuangan yang tidak pernah kita ketahui. Jangan mudah menilai hanya dari penampilan, karena setiap orang memiliki jalan cerita hidupnya masing-masing. Inilah kisah tentang kesombongan, perjuangan, dan arti menerima diri sendiri. Di sebuah tempat tongkrongan kantin sekolah, beberapa remaja berkumpul seperti biasa. Mereka datang dari kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang hidup berkecukupan, ada pula yang harus berjuang keras hanya untuk terlihat baik-baik saja. Nggak ada dubbingnya gitu. Loh. Baru connected ya. Guys, nanti pulang sekolah kita nongkrong yuk. Mau kafe Muritonya nggak sih? Yang deket mall itu kan? Katanya mahal banget. Habis dong dekat semua orang miskin. Ada yang datang nih. Kalau ngomong film jelas, jangan di belakang dong. Udahlah, gak usah nyindir orang terus. Iya, capek juga dengernya. Aduh, nggak tahu sih. Halo anak-anak, anak-anak, gimana istirahatnya? Ini Bapak ada info tambahan, bahwasannya minggu depan kita akan melaksanakan ujian. Jadi, Bapak minta kalian mulai serius belajar. Kenapa? Dan semua administrasi sekolah harus segera diselesaikan minggu ini. Oh iya, untuk Keisha, nanti temui Bapak sebentar ya. Nah kan, tunggu lihat tuh, pasti ada masalah tuh. Keisha hanya diam. Ia tahu apa yang akan dibicarakan. Sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Di balik sikap percaya dirinya, Keisha menyimpan kenyataan yang tidak diketahui teman-temannya. Keisha, kamu ini sudah menikah 3 bulan. Bapak tidak marah kamu untuk mengikuti ujian, tapi aturan sekolah yang sudah ditetapkan harus dijalankan. Iya baik Pak, akan saya usahakan kok. Coba bicarakan baik-baik dengan orang tua kamu ya. Baik Pak. Meski hatinya penuh tekanan, Keisha tetap mencoba terlihat kuat. Namun, tidak semua rahasia bisa disimpan. Ternyata dia belum SPP. Belum bayar SPP lagi 3 bulan lagi. Sulit banget. Serius? Pantesan dipanggil guru. Padahal gayanya nggak pernah turun. Ngomong apa kan Rizal? Ada orangnya. SPP itu udah lunas belum?
cuma nanya. Kalau pesan itu jangan bikin orang sakit hati dong. Iya, harusnya sering dihargai. Lagi pula gue gak butuh nasihat dari kalian. Ejekan demi ejekan terus terdengar, dan tanpa sadar, kesombongan mulai melukai seseorang lebih dalam dari yang mereka kira. Di rumah, keadaan Keisha jauh berbeda dari apa yang terlihat di luar. Nah Keisha udah balik. Mak, minggu depan Keisha mau ujian. Iya Keisha, Mak tahu. Ya terus kan, kelanjutannya mana? Ini Mama lagi ngumpul doang ya. Ngumpul terus. Apa jawabannya? Ya Mama lagi jalan sama Keisha. Aduh, aku kan mau tahu mahasiswa. Nah, gak boleh bicara seperti itu. Aku tuh capek harus pulang terus. Keisha terlalu sibuk mengejar pengakuan orang lain, sampai lupa melihat perjuangan ibunya sendiri. Sementara itu, pihak sekolah hanya menjalankan aturan. Halo Bu Ana, Halo Pak. saya ingin menanyakan soal pembayaran kredit Keisha. Iya Pak, saya selalu sangka. Besok terakhir ya Bu, sebelum ujian. Baik Pak, terima kasih Pak. Di balik jawaban singkat itu, tersingkat rasa lelah dan tanggung jawab besar sebagai seorang ibu. Demi anaknya, Lana terus bekerja keras tanpa ragu. Kue, ayo anak-anak dibeli kuenya. Bu, saya beli ya. Iya nak, silakan. Wah, enak juga ya Bu. Enak, murah lagi. Makasih banyak ya nak. Mereka tidak Nanti ya saya bilanginnya. adalah ibu dari teman-teman. Hari itu, semuanya Untung keangkat. Nanti jadi nongkrong nggak? Dan tidak. Maafkan koneksi tenaga Keisha. Keisha-nya lingkungan di mana ya? Keisha. Oh, di situ tante. Itu ibu yang jual kemarin. Ini ibu mau kasih buat bayar uang sekolah kamu Keisha. Wah, kok dia minta teman sama ibu itu? Jangan-jangan. Udah, pulang Mak. Bu, jualannya mana? Kasih dong. Udah, jangan ketahuan. Kasih dulu tuh.
sama ibu kamu. Hah? Itu ibunya Keisha. Kebenaran yang selama ini disembunyikan akhirnya terbuka di depan semua orang. Kesombongan perlahan runtuh dan digantikan rasa sadar dan juga penyesalan. Iya, terlalu cepat orangnya. Padahal kita nggak tahu itu orang. Maaf ya, Keisha. Kita beberapa aku juga minta maaf ya sama kalian karena beribu. Aku cuma mau dianggap sama seperti kalian. Bisa. Jadi diri sendiri jauh lebih berharga daripada maksa 11A. Menjadi diri sendiri bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang sesungguhnya. Kembali lagi ya. Jangan menilai seseorang dari apa yang terlihat, karena setiap orang memiliki cerita dan tidak selalu ditunjukkan kepada semua orang. Terima kasih. Hah? Cepat. Terakhir. Langsung ya, lapar gue. Dagangannya langsung dimakan gue. Lombanya di mana, Bu? Lomba apa? Lomba apa? Ini bukan lomba, ini penilaian. Ujian praktek. Nari. Ini teater. Lomba nari apa? Dua kelompok lagi keren, ada lomba Bu. Enggak. Ini teater anak kelas 11 ya, pengambilan nilai ujian teater. Jadi jeda. Ini ada penontonnya yang masih setia. Kami masih setia menonton sampai akhir. Kembarannya ya. Kakaknya ini, Bu. Oh, kakak. Kakaknya yang mamanya tuh. Kakaknya ya. Oke, berarti kakaknya di kelas 11F, adiknya di 11E. Oke. Ada kata-kata nggak? Tetap sama. Bu Supi, saya Mesa. Oh, Mesa. Mesa yang mana ya? Banyak banget Mesa nih. Maisa. Gimana satu? Iya Bu, yang dulu pindah pas kenaikan kelas 11. Mesa.
Kenaikan kelas 11. Sekarang udah tamat. Bisa. Kelas berapa naik pindahnya? Sorry, kelas berapa? Ke kelas berapa? Waktu pindahnya tuh kelas berapa? Ke kelas berapa? 11 apa? Sorry. Nama panjangnya Dila Armesa Setianingrum. Oh, kelas 11 sih. Oke, tahu. Ayo nak, siap mulai. Udah nih. Wah. Masih 2 kelompok di kelas 11C. Di sana hujan nggak, Bu? Hujan nggak ya? Kayaknya gerimis dikit doang. Kayaknya sih. Hujan nggak? Gerimis ya? Gerimis. Itu saya lihat yang di beceknya. Ada rintik-rintik sedikit, ya kan? Panitia ya ini. Dah? Iya. Mari mulai. Sudah jam 5. 11C. 11C kelompok 1. Gila sini panasnya. Pokoknya udah nggak karu-karuan lah ini jilbab lagi, Bu. Panjang tapi ini Bet. Tes sound. F udah ya, Bu? Udah. Sudah. Kelas C ini. Oh. Wah, ada pintu kemana saja? Doraemonnya ada nggak ya? Bu, mana teaternya? Sabar. Sabaraha ya. Terima kasih engkau. Jopan gak sabar. Kalau yang bagian situ saya nggak. Karena kalau pakai satu binatang Mana dikasihnya nasi padang. Kayak tahu aja belum makan. Oke, guys. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempersembahkan tema kami teater dengan judul Gema Dalam Bising. Selamat menyaksikan.
Kita hidup di sebuah masa yang ajaib. Masa di mana jarak bukan lagi masalah. Dan suara pun bisa melintasi benua dalam sekejap mata. Namun, di balik berbagai kabel dan sinyal, ada sesuatu yang perlahan. Belum. Kita begitu sibuk membangun profil, juga lupa membangun diri. Kita begitu haus akan validasi dari ribuan orang asing, hingga kita lupa menatap pada orang yang ada di samping kita. Malam ini, bahwa spektrum cahaya yang fana, kita akan menyaksikan kembali sebuah perjalanan mencari apa itu artinya menjadi manusia. Di pagi yang indah, suara burung berkicauan, matahari yang terbit menyinari wajah seorang pria yang telah menantikan penantian berharga. Dan di pagi hari ini, ia akan mendengarkan sebuah kabar. Entah itu akan menjadi kabar yang baik atau yang buruk baginya. Aduh, gimana ya hasil pengumuman di perusahaan impian aku nih? Diterima atau enggak ya? Yaudahlah, cek dulu lah. Kalau nggak diterima, sudah berarti yang bukan rezeki aku. Yes, makasih ya Allah. Aku diterima di perusahaan impian aku. Aduh, nggak sabar nih mau jadi orang kaya. Akhirnya selama 6 bulan aku ada kerjaan. Kedepannya aku dapat kerjaan. Kasih tau kawan-kawan lah, biar nanti malam bisa ngumpul. Kalau nggak pakai dubbing berarti lebih tinggi lah. Arga menelpon, namun panggilannya malah dialihkan ke voicemail. Halo, Maya, Rian. Aku tunggu ya nanti malam kalian di kafe jadi temu. Apa ada kabar gembira nih? Nanti kalian datang ya jam 7. Nyangkut. Nyangkrut. Tem. Kayak nampak lah dikit kesibukannya. Waduh, nggak pede. Nggak pede. Udah burik. Kemudian, Arga berjalan Sore-sore. ke sebelah kiri. Di sana dia bertemu dengan sang tetangga yang tengah membawa ganjaan dan HP di tangannya. Wah, pagi Bu RT. Banyak banget belanjaannya. Mau masak besar ya hari ini? Ada, enggak ya. Ini cuma saran dari aplikasi. Tapi ya gitu, kurirnya gitu loh. Malas bantu saya, capek deh. Oh, yaudah sini Arga bantuin. Dan sekalian Arga juga mau ngasih tahu kalau Arga baru diterima di perusahaan impian Arga. Wah, bagus tuh. Nanti saya bantu deh banyak. Kita promonya udah mau apa sih nih? Tutup lagi. Kelas Eja. Eja. Miliknya untuk kelasnya milik satu orang. Eja, kelas Eja. Kelas Eja. One, two, three, yeah. Setelah minum dan mengumpulkan energi, Arga pun bangkit dari tempat duduknya, bersiap diri dengan setelan kasual yang rapi. Oke Kak, pokoknya hari ini lo harus happy.
lu bakal ketemu sama kawan-kawan lu dan lu bakal ceritain kayak mana lu bisa masuk ke perusahaan impian lu. Oke? Pasti mereka bangga sama lu. Jadi lu harus siap-siap serapi mungkin karena lu bakal ketemu nanti malam. Iya, baru kelompok 1 yang C. Oke. Tum tum. Mah geradak geruduk deh. Bus bus bus. Wah, ada si kembar. Nah, kembar. Kelas L udah belum? Aduh, kurang tahu ya kelas L. Di sebelah sono itu kelas L. Besok masih ada nggak, Bu? Kagak ada, udah habis. Allah barokah. Hari bersinar terang, seorang tersenyum senang walau panas. Menyengat kami tetap gembira. Allahu. Nutup lagi Allahu. Banyak nutup-nutup ini. Tiga kursi disusun. Arga tengah berdiri, Arga tengah duduk di dalam bus, dipenuhi oleh orang-orang yang tengah bermain ponsel. Mas, kalau mau turun di kafe ketemu itu di seberang lagi atau di sini, Mas? Sebelah sebelum saya mas, di situ lengkap juga ada jam sampai. Oh, kalau itu saya tahu, Mas. Saya mau mastiin aja. Emangnya Mas setiap hari di sini? Saya sendiri membuat meditasi sendiri aja, orang yang mas. Sosok satu itu kembali duduk di telinganya. Arga melihat sekeliling dengan kagum. Semua orang berkondisi dengan ponsel. Kemudian Arga berdiri diam di tengah, seolah bingung akan apa yang baru saja terjadi. Lo kalau jalan tuh lihat dong, ngapain di tengah? Saya diam, Mas. Mas yang kenapa saya? Ganggu orang aja lo. Saya manusia, Mas, bukan biasa listrik. Aduh, kenapa ya pagi-pagi ini orang pada bikin itu aja? Lihatlah, lihatlah Arga. Dia membawa segenggam harapan di tangannya, mencari tempat berteduh dari hiruk pikuk kota yang tak punya tinggal. Dia melangkah menuju sebuah tempat yang disebut titik temu, sebuah nama yang menjanjikan kehangatan.
Kelas A sampai kelas F, kalau nggak salah ya. Kelas A sampai kelas F. Kelas G sampai L beda lagi kelasnya. Nah, ruangannya beda lagi. Saya nggak bisa bagi dua soalnya. Ini masih latihan ya Bu? Kagak, udah penilaian ini. Kode apa nih? Kode apa? KUHP. Enggak tahu, tiba-tiba 687 KUHP. KUHP apa ini? Ada HP nggak? Coba 687 KUHP apaan? Kalau 376 nih saya tahu penipuan. Ada nggak KUHP 687? Ada? Tentang? Tidak ada pasal mengenai tindak pidana dalam KUHP lama yang bernomor 687. Oh, nggak ada? Baru pasal ini servis mengenai tindak pidana korupsi. Korupsi apaan? Korupsi? Apaan? Apa sih ini? Oh, thank you ya. Apaan 17.000? Oh ya Allah. $1 itu Bu maksudnya. $1 687. Oh, di revisi 17.687. Oke. Thank you informasinya. Luar biasa ya, rekor. Harga berjalan menuju zona kanan. Di sana dia menemui kasir yang tengah sibuk dengan layar tabletnya. Waduh, serem banget ya. Harga pakai A besar, harga A R G A. Sampai di sini lumayan ramai ya kalau malam-malam harus berbisnis. Kira pakai cepat lakukan sudah lumpuh. Biar aja nggak? Maya, Ian, dan Dina tengah berpose aneh di meja. Ada ring kecil di meja mereka. Iya, kelas 11C. Wah, kalian udah pesen ya? Kok pada belum datang? Pintu rusak -2 Bu. Ya, bener ya Kak? Gua ngurusin revisi gua, abis ini kita rayain ya. Aduh, agak ketutup ya. Oke guys. Sepri jangan ketawa-ketawa. Bagaimana gue bisa lolos? Batam hujan kabut. Gerimis. Oh, kalian pada sibuk ya? Oh yaudah deh, lanjut. Guys, gue ada kabar gembira nih. Gue baru diterima di perusahaan event gue di divisi kreatif lagi. Keren nih. Bagus deh. Bagus actingnya. Oh, bukan soal gaji, soal aku nungguin hasil pengumuman di perusahaan impian aku. Udah 2 minggu aku nggak bisa tidur gara-gara ini. Oke. Silakan. Yes, akhirnya kesen. Kak, mampir dulu di daerah mana tadi? Masih Kak? Ya bentar. Bos gue udah boleh. Bentar ya guys. Rian berjalan jauh membawa teleponnya. Arga menarik nafas panjang mencoba untuk tetap bersih. Mereka pun terus sibuk dengan kehidupannya masing-masing, tanpa memikirkan perasaan Arga pada saat itu.
Ini konsepnya makan outdoor gitu ya? Kenapa, Mai? Aku haus dong. Dan aku juga mau cerita. Bentar, Mai. Aku mau lari, bro. 1, 2, 3. Bahagia semuanya. Lampu HP berkilat berkali-kali. Arga tersenyum dengan terpaksa, sementara matanya mulai menghina lelah. Sedangkan dia masih terfokus dengan laptopnya. OTW. Selesai berfoto, suasana kembali hening. Semuanya sibuk dengan handphone dan mengunggah fotonya masing-masing. Suasana menjadi hening total. Hanya suara detik piring yang dapat terdengar. Guys, aku orang diterima di bidang senior loh. Dan aku bakal memimpin tim sendiri. Guys, ada orang masih di sini? Kan udah ngasih aku. Yaudah deh, main topik aja. Masih ingat sih waktu itu kita nongkrong di belakang sekolah. Astagfirullah, itu backgroundnya pegang dari tadi ya? bawa HP, kita bisa ngobrol. Dan kita sampai diusir sama petugas security sekolah. Tuh, zaman itu kok belum ada privacy kak. Tapi gue sekarang kayak gitu. Tapi kan waktu itu kita bahagia. Orang masa depan di bukan dalam tiga bayi. Betapa banyak dari kita yang pernah merasa menjadi hantu di kursi sendiri. Duduk di tengah tawa, namun merasa diasingkan oleh negara. Di meja ini, kata-kata tak lagi menjadi jembatan, melainkan menjadi resiko yang menguap begitu saja. Di sini, kesepian tidak datang dari kesendirian, tapi dari ketiadaan koneksi yang dulu. Setelahnya, Arga berdiri. Dia merasa sangat tercekik akan suasana ini. Guys, bentar ya guys. Gua mau keluar dulu, bentar di dalam. Arga berdiri, kursinya berderit dengan sangat nyaring. Dia berjalan ke pojok zona kanan. Di sana, dia bertemu dengan Pak Kus. Kenapa ya? Gua udah nunggu momen-momen ini. Tapi kok rasanya kayak gua dulu sama tinggal layar aja sama mereka. Dia menendang kaleng kosong dengan frustasi. Dia mencoba. Bapak ngomong sama saya. Oh, saya merasa asik pak sama mereka. Aku bisa lihat. Saya mau marah pak, tapi saya takut kejaran mereka. Arga berdiri diam melihat mejanya dari jauh. Maya tengah sibuk membenarkan kamu di depan kamera. Ian yang sedang teleponan dengan nada yang emosi. Dan Dina, dia sedang asyik ketawa sendiri melihat TikTok. Arga berdiri di kegelapan, menatap meja teman-temannya. Kata-kata tukang sapu. Nggak denger. Kalian denger? Apa kata-katanya? Tolong dong, kalau denger. Polisi ini jaraknya cuma 5 meter, tapi rasanya kayak beda planet. Kemudian dia lagi nunggu balas dari email bosnya. Bahkan saya ketawa sama orang yang bahkan nggak kenal dia di internet itu. Arga maju satu langkah, masih dalam bayangan. Kayaknya apa ya? Kurang pixel atau kurang darah? Mereka sahabat gua. Belum bersih. Apanya belum bersih? Oh iya ya, dari tadi maksudnya tukang sapu. Arga mengepalkan tangan yang kuat
yang telah dicapai. Diam bukan berarti tenang. Kadang diam adalah badai yang sedang melumpuhkan kekuatannya. Harusnya benar, gelas yang pecah suaranya sangat nyaring. Namun jika hati yang retak, butuh keberanian besar untuk bersuara. Arga telah mencapai batasnya. Dia butuh pengakuan bahwa ia masih ada. Allah Akbar. Kamu kenapa sih, Kak? Gila, kalau ditanya sama dari orang, lu gila ya? Biar aja mereka nonton. Biar dia tahu kalau sahabatnya sendiri lebih pentingin jempol orang lain daripada hati sahabatnya sendiri. Enggak. Ryan kata lo, baca banget kata lo, pesan gue apa? Enggak dia. Lo sibuk sama email lo. Maya sibuk sama likes. Dia sibuk sama gosip. Gue manusia. Arga pun mulai lelah. Dia menyadari dan merasakannya telah menghancurkan suasana hubungan mereka. Dia merasa menyesal. Dia termenung dengan dia merasa sedih akan teman-temannya yang tak pernah fokus pada dia. Kemudian teman-temannya pun perlahan mulai menyadari. Maya perlahan mematikan ring light-nya. Panggung menjadi gelap. Hanya memisahkan satu lampu hangat di atas meja mereka. Dina menaruh HP-nya di meja dengan layar menghadap ke bawah, diikuti oleh Maya dan dia. Sebagai itu dirasain bukan teman-teman. Di dunia yang memaksa kita selalu terhubung, kita sering lupa caranya menyentuh. Malam ini, sebuah layar telah mati, namun sebuah jiwa kembali. Arga duduk, Maya menaruh HP-nya di tengah meja dengan posisi terbalik, diikuti oleh teman-teman lainnya. Ya enggak, kita lah semuanya di sini. Kurang-kurang sampai habis. Sepakat ya? Tidak ada yang bilang apa ya? Ya kita bareng ya. Arga tersenyum tulus untuk pertama kalinya malam itu. Mereka mulai mengobrol. Kini suara tawa mereka terdengar hangat dan nyata. Mereka berempat pun mulai berbicara dengan intens tanpa adanya HP di tangan mereka. Pak Kusno dari kejauhan tersenyum sambil menyambut. Kesepian bukanlah musuh. Ia hanyalah alarm yang mengingatkan kita bahwa raga butuh kawan dan jiwa butuh kepastian bahwa kita benar-benar ada. Pak Kusno berjalan melewati meja mereka. Dengan senyum kecil di wajahnya, dia mematikan lampu HP saat diseberang. Layar ponsel mungkin bisa menerangi wajah kita, tapi ia tak akan pernah bisa menghangatkan jiwa yang menentukan. Malam ini, sebuah layar telah mati. Namun, sebuah persahabatan kembali hidup. Pulanglah dan mulailah menatap kembali orang-orang yang kau cintai. Karena kita bukanlah sekedar pixel di layar orang lain. Kita adalah rumah yang butuh telinga untuk mendengar dan hati untuk saling merasakan. Selamat malam. Wow. Orangnya ada, tapi hatinya entah kemana. Mencari kawan, seperti berupaya, menemukan diri, rasa asing dan salah. Terima kasih sudah duduk di sini. Meskipun aku harus merasa sedih, ingat terus. Lumayan lama juga ya.
ada, Bu. Bu, ini belum selesai ya, Bu. Masih ada satu kelompok lagi. Bu, nanti pakai mejanya itu juga disusun apa? Don't be angry, mending happy, happy. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika Tuhan nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika Tuhan nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Hari ini udah selesai semuanya. Hari ini sampai selesai maksudnya. Ini kelompok terakhir untuk kelas 10, 11A sampai 11F. Lipat aja. Lipat aja. Kelas 11C kelompok kedua, terakhir banget, paling terakhir banget nih. Paling terakhir banget ini. Hah, capek banget ya. Capek. Udah elor ini, elor banget nih. Alam. Au. Pelan-pelan. Ini kedengaran jelas di bawah. Beradak geruduknya. Oh. Selamat menangis. Bantu dong, keluarin. Dua pakai sop. Ada sopnya. Sopnya kelompok 2, 11C. Ada. Oh. Jenaya.
Bisa menyampaikan pesannya dengan berbagai macam media. Adalah Ini kelas 11C kelompok kedua, yang terakhir banget deh. lebih cepat. Lebih cepat. Cepat disap. Tapi Melisa, lebih cepat Melisa. Who is Melissa? Ketuanya Melisa. Yuk, silakan. Mana? Sholat. pakai kelas yang dekor panitianya. Jangan lupa ya, hari ini kita akan ada syuting visual live. Tinggal ya guys, Ibu ada rapat untuk pembukaannya nanti. Guys, artinya kita teman baru ya. Don't WhatsApp, gak bakal ada orang yang temenan sama lo. Wow. Jangan dibully terus kali, Lor. Tumben lu. Udah, habis. Tutup. Tutup lagi, tutup terus. Pelan. Nyangkut loh. Menirukan karakter dulu. Oh. Panas banget. Gerak. Kenapa sih harus jalan? Capek. Fisik. Udah
habis sampai juga. Itu murah mah. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Aduh. Semuanya, selamat datang ke sekolah kami ya. Jangan segan untuk mengeksplor sekolah ini. Makasih Bu atas sambutannya. Barang-barang kamu letak di mana ya? Oh iya, pada saat edukasi itu ya, Bulan boleh tunjukin jalannya ya. Coba aku sini. yang dimana kita semua tahu dong perbedaan sekolah desa sama sekolah kota. Kami aja gak ada yang masuk aja 2 digit, mereka paling gratis. Udah dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Kalian sibuk ada di sini. Iya, duduknya banyak banget. Gue gak mau duduk di sini. Kalau kamu kotor, mending pulang aja. Di sini itu tempat untuk bertemu, bukan tempat buat ada pamer. Ini beneran dari kipas. This is so crazy, panas banget sih. Kipas, listrik aja jarang ada. Boy, ini gak ada internet ya?
Gue mau teleponan nih, pacar gua. Udah dibilang itu jarang ada, apalagi internet. Lo nggak dengar ya? Udah, jangan berantem. Aku Garda. Nanti aku temenin kamu ke tower. Sana ada internet kok. Serius? Kalian belajar pakai ini? Ini kurikulum tahun berapa sih? Bukunya dan buku. Ih, bau jamur. Gue kasih tahu bokap gue, nanti biar bokap gue beli kalian buku baru. Gak usah sok peduli deh, dan semuanya bisa diselesaikan pakai uang. Atau gunanya punya banyak uang tapi nggak beradab kayak kalian? Oke, kita akan buat kelompok. Kelompoknya Ibu dan Bu Aruna yang akan pimpin. Kelompok 1, Beraja, Berlian, Rahayu, dan Nara. Kalian satu kelompok ya. Saya satu kelompok sama mereka. Kalau kamu cuma jadi pemain kelompok, gak usah berisik ah. Banyak berantem dong, itu kan baru ikut saja. Sudah. Baik, Ibu lanjut ya. Bintang, bulan, Zafira, Amora, dan langit. Kalian juga satu kelompok. Serius? Kita kan masih di rumah. Ini pacarnya buru. Pacar lo tuh nggak di sini. Lagian siapa juga mau sama lo? Apa salahnya gue jaga pacar gua? Gua lagi ini kok. Norak lo. Retan suaranya, Ibu mau lanjut. Cantika, Sabrina, Sagara, Davian, kalian kelompok 3. Dan kelompok terakhir, Darel, Sania, Nael, Garda, dan Violet. Tugas yang perlu kalian cari tahu adalah menganalisis gaya hidup dari teman-teman kelompok kalian dan jangan mengajarkan. Nanti setelah diskusi kalian bisa istirahat ya. Guys, daripada kita ngeliatin satu sama lain nggak kelar-kelar, gimana kalau kita ikutin kalian aja? Maksud? Ya, ikut kegiatan mereka secara langsung. Maksud lo, kita person juga. Big no. Skincare gue mahal, apalagi makeup gue. Lagian, gue yang menurut anak-anak yang tahu mau jadi apa ini. Ini pasti pilihan Marvel ini musiknya. Kota menawarkan gedung pencakar. Kami menambah tanah yang sabar. Mereka balut diri oleh kain yang bermerek. Sedangkan kami balut hati oleh adab yang tak lekang oleh mereka. Mana yang lebih mahal? Ginsu dengan brand yang tinggi atau senyum tulus abadi menyentuh jiwa tanpa terasa. Thank you. Asbuna pun. Asbun. Kaget aku. Tak kirain mati lampu. Lah, kalian kenapa masih di sini? Kok belum pada pulang? Tentu mereka merasa tidak sekalian anak kota. Tidak usah didengarkan omongan mereka. Ingat tidak? Tak selamanya manusia
Wih, udah gelap, Bu. Udah gelap. Udah mau jam 6. Iya. Kalau aku ambil, mereka jangan tahu juga. Boy, lihat, lo ambil makeup gue ya. Tinggalnya nanti kota. Yang ambil makeup gue. Aku nggak ambil kok. Aku nggak pakai makeup. Lihat aja aku. Ya, nggak ada. Atau jangan-jangan mereka. lagi penilaian, ada gurunya. Oh. Kenapa? Karena penilaiannya di luar jam pelajaran. Tunggu, itu bulan kan?
Kok enggak jadi? Itu kan barang lo. Enggak, ayo balik. Gue nggak butuh lagi. Besok tinggal kita mau beli yang baru. Bukannya kemarin baru beli baru. Lo bisa diam gak sih? Dia lebih butuh. Gue mau jadi orang baik sehari aja. Dong, Dharma. Selamat pagi anak-anak. Baik, dari tugas menganalisis ini, apa yang kalian dapatkan? Kami tersadar di balik ruang belajar kami yang sama ada jarak yang tak terlihat, ketimpangan yang nyata. Ini bukan soal mampu atau tidak, tetapi kesempatan setiap orang yang berbeda-beda. Ada yang melangkah dengan mudah, ada juga yang tetapi terlupa. Marilah kita menjadi perubahan, bukan membuat jurang yang semakin dalam. Karena sesungguhnya perbedaan bukanlah perlombaan, melainkan Maxwell. sekian dari Siapa ya? Lupa. Kami akui, kami iri dan bijak. Tapi kami ingin rumah ini dan desa ini menjadi lebih baik. Meskipun tanpa hal-hal mewah seperti kalian. Tapi kami usahakan agar tahun depan, jika kita bertemu lagi, tempat ini akan jauh lebih nyaman. Teman-teman, saya sering mengambil aku salah banget. Maaf ya, teman. Gue udah tahu, Bulan. Gue udah maafin lo kok. Gue juga udah maafin kepada kalau gue sama ini menyakiti kalian. Gue salah banget. Buruk loh sayang, foto-foto. Bu Amel aja. Bagus bu. Suaranya kurang kenceng ya. Oh, udah pink.